Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu dan pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, hari ini udah bulan September ya teman-teman, tanggal 22 September 2023, dan sebentar lagi di bulan Oktober adalah fase pendaftaran baca pres dan baca wapres. Ya, sepertinya ada 3 pasangan ya nanti teman-teman. Jadi tinggal 1 bulan lagi ya kita tahu baca pres dan baca wapres yang akan berlaga di kompetisi pilpres 2024 nanti. Nah, sekarang kan mereka ini, para capres dan cawapres ini diusung oleh koalisi-koalisi daripada partai-partai politik yang ada di negara kita ya, dan tampaknya memang semakin ramai, semakin seru, apalagi kalau di media sosial, khususnya kalau saya lebih banyak nonton di podcast obrolan-obrolan para elit partai ataupun para pengamat politik di kanal-kanal YouTube ya. Tapi semakin lama saya semakin amati, kebanyakan memang obrolan podcastnya seputaran tentang gesekan, memang saling rebut pengaruh, berebut simpatik dari masyarakat yang sebetulnya sekedar untuk memenangkan pemilu dan pilpres, dan itu memang tujuannya partai politik seperti itu ya teman-teman. Tapi tampaknya para elit ini kan memang udah ketara kalau mulai ada gesekan, saling sikut gitu kan. Yang intinya memang sekedar, kalau obrolan-obrolan politik itu saya lihat memang sekedar untuk memperoleh legitimasi untuk kemenangan di pemilu dan pilpres 2024 nanti. Jadi kayaknya memang banyak yang membicarakan intrik-intrik politik gitu kan, membicarakan kebaikan-kebaikan tokoh ataupun kelompok yang mereka dukung, dan juga menceritakan celah-celah kelemahan ataupun kesalahan-kesalahan daripada lawan politik mereka gitu kan. Jadi tampaknya kalau saya bilang kasarnya adalah banyak elit sekarang yang memang mereka nggak jujur lah tentang kebaikan-kebaikan yang mereka ceritakan tuh saya kayak ini. Tapi mereka jujur terhadap keburukan-keburukan ataupun kejahatan-kejahatan lawan politiknya, jujur mereka pastinya kan. Yang jelas itu kan, yang intinya sebetulnya saling sikut ya. Sepertinya kita tahu pergerakannya ya sekedar untuk kebanyakan secara umum lah, untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok gitu kan. Kalau kita lihat paling akhir adalah salah satunya adalah yang terjadi di koalisi perubahan ya, yang sekarang sudah mendapatkan pasangan capres dan cawapres gitu kan. Dari awal pembentukan koalisi perubahan yang dimotori oleh Partai Nasdem, oleh Bapak Surya Paloh tuanya, kemudian bergabung di situ ada 2 partai yang lain, dan dari awal memang sepertinya kan memang didengungkan bahwasanya ketika partai pengusung koalisi perubahan adalah memberikan hak prerogatif kepada capres mereka, yaitu Anies Baswedan, untuk menentukan cawapres sesuai dengan keinginan Anies Baswedan gitu kan. Dari awal memang digaungkan seperti itu gitu kan. Lama-kelamaan kita tahu bahwasannya itu sekedar retorika belaka gitu kan. Karena memang kemudian sononya kan muncul dari beberapa elit partai pengusung koalisi perubahan semacam tebar teror gitu kan. Kalau nggak memakai salah satu kader mereka, kemungkinan koalisi bisa bubar. Dan kalau salah satu daripada 3 partai pengusung koalisi kemudian
bisa gagallah pencapresan Anies Baswedan. Dan benar aja, ketika desakan untuk menentukan cawapres daripada Anies Baswedan itu semakin keras, kemudian Anies Baswedan menentukan cawapresnya di tengah pro dan kontra, apakah itu keputusan sepihak daripada Surya Paloh ataupun itu keputusan Anies Baswedan sendiri gitu kan. Yang jelas kemudian Anies Baswedan itu kan dari awal memang komitmennya diberi kebebasan gitu kan untuk memilih cawapres beliau gitu kan. Tapi kemudian ketika beliau mengumumkan cawapresnya yaitu Gus Muhaimin Iskandar, dan itu menurut saya sendiri sangat acung jempol karena saya yakin itu adalah langkah strategis, langkah cemerlang daripada Anies Baswedan. Tiba-tiba kemudian beberapa partai yang mengusung daripada koalisi perubahan sepertinya merasa dikhianati gitu kan. Nah ini saya sendiri juga sebagai orang awam nggak begitu ngerti ya tentang hal seperti itu, tapi memang kemudian kontradiksi dengan komitmen awal bahwasanya Anies Baswedan diberikan hak prerogatif untuk memilih cawapresnya sendiri, walaupun kemudian banyak kemudian argumen bahwasanya kemudian itu tidak didiskusikan, diambil sepihak oleh Partai Nasdem dan kemudian tidak didiskusikan oleh dengan partai-partai pengusung yang lainnya. Terlepas dari itu, ini sudah tampak ya di situ kan. Jelas ada beberapa ada salah satu partai pengusung yang sepertinya memang menginginkan dalam koalisi tersebut gak sekedar koalisi untuk mengusung slogan perubahan, tapi juga kepentingan strategis partai untuk menempatkan cawapresnya untuk ikut berlaga di Pilpres 2024 lagi, tentunya sebagai pasangan daripada Capres Anies Baswedan. Kemudian lepaslah itu kan, dan itu saya pikir itu yang terbaik, itu memang kemudian bagus untuk koalisi yang memang walaupun ramping tapi kemudian solid dan sehat gitu kan, daripada nanti besar koalisinya tapi kemudian juga nggak solid gitu kan. Karena kemudian tampak di sini ya kepentingan golongan, kepentingan kelompok gitu kan. Karena memang menurut hemat saya sebagai warga sipil, sebagai warga negara yang cuma bisa ngamatin gitu kan, sebetulnya yang terpenting adalah kemudian ketika mengusung Anies Baswedan dengan slogan perubahan, saya pikir yang terpenting adalah strategi pemenangan ya gitu kan. Pasangannya siapapun, yang penting strategi pemenangan, karena kemudian kalau kemudian memaksakan gitu kan, kemudian nggak cocok strateginya. Dan kalau menurut saya pengambilan langkah untuk mengambil Gus Muhaimin Iskandar dari seberang, saya maksud ini kan memang koalisi perubahan ini salah satu koalisi yang tampaknya memang di luar koalisi ataupun partai-partai yang memang didukung oleh koalisi pemerintahan gitu kan. Tapi yang jelas kemudian tampak sekali ya gitu kan, kalau kemudian langkah-langkah salah satu partai pengusungnya kemudian lepas dari koalisi perubahan ya, tapi alhamdulillah dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa, threshold 20% itu ya, sudah terlampaui. Terlepas dari itu, ini hari ini udah lewat ya, sudah lewat. Tapi kalau menurut saya itu merupakan salah satu hal positif gitu kan. Memang jalannya seperti itu, memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang sepertinya memang ya dimudahkan gitu kan. Kemudian memang solid ini kan, saya yakin antara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini saya yakin solid, walaupun kalau kemudian ada pro kontra baik di pihak Anies Baswedan ataupun kemudian dari pihak daripada Gus Muhaimin Iskandar sendiri, saya pikir itu wajar gitu kan pastinya. Yang jelas sekarang juga tampak sekali pembelahan ya gitu kan, untuk dukungan itu wajar, elit-elit, karena elit-elit partai, elit-elit tokoh masyarakat, elit-elit golongan tertentu pastinya mereka juga punya kepentingan pribadi yang jelas ya gitu kan. Tapi kalau saya pikir memang ini memang udah jalannya ya teman-teman, bergabungnya Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian gak lama memang kita lihat salah satu partai yang memang kemudian kemarin diduga akan lepas dari koalisi perubahan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, menunjukkan komitmen, menunjukkan semangat untuk perjuangan untuk memberikan
memberikan warna perubahan untuk tetap kemudian Partai Keadilan Sejahtera tetap memperkuat pencalonan Anies Baswedan dengan legowo menerima pencalonan Gus Muhaimin Iskandar. Tentunya itu adalah suatu langkah yang patut kita apresiasi ya teman-teman. Partai Keadilan Sejahtera ini kan, semoga ini juga semakin mempererat memang antara pemilih-pemilih daripada Partai Keadilan Sejahtera yang memang banyak ya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemudian kayak dari Depok, Bandung, dari kota-kota besar ya rata-rata, untuk semakin erat dengan partai dari simpatisan dari Partai Kebangkitan Bangsa ya, gitu kan. Yang jelas suara-suara sumbang juga banyak kritik terhadap Gus Muhaimin Iskandar sekarang. Memang ini salah satu ujian ya teman-teman. Kalau saya pikir, kalau dulu kan gelombang serangan tuh dari awal pencalonan Anies Baswedan itu saya betul-betul mengikuti, karena memang saya salah seorang yang sering ngamati memang ketika Anies Baswedan kemudian dicalonkan tuh banyak banget ya black campaign gitu, kampanye negatif gitu kan, usaha untuk menjelekkan Anies Baswedan gitu kan. Sekarang udah mereda, sekarang kirinan untuk Gus Muhaimin Iskandar, dan saya berharap Gus Muhaimin Iskandar ini kan orang memang politikus yang memang senior ya, politikus yang memang udah makan asam garam dunia perpolitikan di Indonesia gitu kan. Kalaupun kemudian ada nada sumbang, ada memang pro kontra terhadap beliau tampaknya semenjak beliau dicalonkan sebagai cawapres Anies Baswedan, saya yakin beliau akan mampu melewati itu semua. Dan saya yakin juga Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan, terlepas dari pro kontranya, Partai Kebangkitan Bangsa ini kan memang terlahir, suka nggak suka faktanya terlahir dari kaum Nahdlin ya, dari Nahdlatul Ulama gitu kan. Dan saya pikir juga kalaupun ada yang kontra, saya yakin masih banyak ya, yang kemudian pro dan kemudian juga mendukung Gus Muhaimin Iskandar. Saya pikir apapun itu, kalau kita masyarakat kecil, masyarakat kelas ekonomi, kelas menengah ke bawah, saya pikir juga sebagai kelompok yang netral harusnya sekarang sudah mulai berpikir kemana arah pilihan kita ya. Karena memang sekarang kita sudah merasakan ya kondisi-kondisi yang memang saya pikir susah untuk kelompok orang golongan masyarakat tertentu, utamanya dalam usaha, dalam pencarian pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga pastinya berat. Dunia usaha juga untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah sudah dirasakan, pasti itu sangat dirasakan. Dan itu saya pikir kalau untuk kita sebagai masyarakat kecil sudah waktunya kalau kita kemudian menanggalkan simpatis fanatisme terhadap kelompok golongan elit politik tertentu gitu kan, ataupun kesukuan gitu kan, demi untuk memberikan pilihan kita nanti di Pilpres 2024 nanti dan juga pemilu 2024 nanti. Karena teman-teman kalau kemudian tokoh idola, tokoh fan teman-teman kemudian terpilih tapi kemudian di parlemen juga nggak kuat, tentunya juga pastinya akan kesulitan untuk menjalankan roda pemerintahan gitu kan. Yang jelas utamanya kalau saat ini kalau kita memilih capresnya juga kalau bisa partai pendukungnya juga kita pilih gitu kan, sehingga memang kuat kalaupun nanti juga memenangkan di Pilpres gitu, di pemilunya juga bisa juga kuat gitu kan. Kalau menurut saya sendiri ya, kita harus sudah mulai berpikir untuk rasional, berpikir logis. Karena memang kalau sekarang di media sosial elit politik itu ya bermacam-macam gitu kan. Karena mereka kalau saya lihat juga memiliki kepentingan pribadi gitu kan. Saya yakin itu ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat untuk saya sendiri yang paling rasional, kalau untuk saya yang paling masuk akal adalah warna perubahan. Itu satu-satunya dari ketiga yang ada. Kalau yang saya lihat gambarannya ya pasangan capres Anies Baswedan dan kemudian cawapres Muhaimin Iskandar. Dan dengan bergabungnya Muhaimin Iskandar ini kayaknya timbul secercah cahaya dan
harapan gitu kan, untuk kesuksesan untuk pemenangan di Pilpres 2024 nanti untuk pasangan Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Tentunya kita hanya bisa berharap adanya warna perubahan, dan khususnya perubahan untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya, secara khusus adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah gitu kan. Saya pikir udah saatnya kita untuk berpikir mandiri, independen, untuk tidak terpengaruh daripada tokoh-tokoh elit politik, tokoh-tokoh kelompok golongan tertentu yang tentunya pasti mereka juga punya kepentingan. Karena teman-teman sekarang bisa akses sendiri di media sosial. HP Android ini semua kalangan nyaris, nggak cuma di kota, di kampung, di pedesaan, di pelosok pun bisa ngakses ya, bisa beli, mampu terjangkau. Teman-teman bisa lihat kalau kemudian banyak obrolan-obrolan politik, podcast tentang politik, kebanyakan kan memang yang dibicarakan adalah sikut menyikut ya, gesekan, saling berebut pengaruh, saling berebut popularitas tentunya untuk memperoleh kekuasaan, pemegang kekuasaan di Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Sepertinya jarang sekali kalau saya lihat kemudian ada obrolan yang membicarakan tentang kondisi kesulitan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah saat ini yang sedang terjadi, ataupun membicarakan tentang ide-ide dan gagasan tentang apa yang akan mereka lakukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah secara khusus gitu kan. Jarang sekali ya gitu kan, kalau kita lihat obrolan-obrolan di media sosial kebanyakan yang bahas tentang strategi teknis mereka untuk menangkan pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Ya itu wajar-wajar aja, tapi dalam kondisi seperti ini kayaknya jarang sekali ya teman-teman. Dan yang kita harapkan teman-teman juga bisa melihat itu, karena sekarang bukan saatnya lagi kita terlalu polos untuk kemudian kita cuman sekedar bangga mendukung terhadap fanatik terhadap tokoh-tokoh tertentu yang kita anggap selalu benar dan paling mulia. Itu saya pikir udah nggak pas lagi. Kita harus berkaca kepada kondisi keadaan kita saat ini untuk menentukan arah dan pilihan suara yang kita akan berikan nanti. Akhir kata, siapapun nanti yang terpilih, baik itu Ganjar Pranowo kah, Prabowo Subianto kah, ataupun Anies Baswedan, sebagai supporter ataupun penonton yang bijaksana tentunya ya tetap kita dukung siapapun itu, dan nggak perlu kita terpengaruh atas elit-elit atau kelompok-kelompok golongan tertentu. Yang jelas kita dukung dan kita pastikan bahwasanya yang terpilih nanti adalah putra terbaik bangsa yang kita harapkan bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah atau problem yang terjadi mungkin mulai saat ini, yang mulai kita rasakan ya. Karena ini masalah perekonomian ini kerasa banget ya, dan mungkin yang akan dihadapi di masa mendatang gitu kan. Akhir kata, matur nuwun teman-teman yang sudah pada mau nonton obrolan saya gitu kan. Walaupun saya juga nggak ada yang kenal gitu kan, karena yang jelas mungkin materi obrolannya bisa untuk kita kumpul-kumpul ya teman-teman. Kalau ada yang punya pendapat ataupun analisa yang berbeda, silahkan teman-teman untuk tulis komentar. Nanti kita jadikan sebagai bahan materi obrolan di lain konten, di video-video yang akan mendatang. Oke gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yo matur nuwun teman-teman.